Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ini ada video pidato dari Bapak Presiden Joko Widodo ketika menghadiri Milad HIPMI yang ke-52, teman-teman. Dan yang menarik adalah sepertinya ini pidato yang sedikit mendalam dari Bapak Presiden karena dia sempat mengatakan bahwa ini adalah terakhir kali beliau berpidato di acara Milad HIPMI karena setelahnya Pak Prabowo yang akan hadir sebagai Presiden Republik Indonesia. Waduh, ini menarik. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut videonya. Bagi saya, hari jadi HIPMI yang ke-52 ini adalah hari yang sangat istimewa karena nanti di ulang tahun yang ke-53 yang hadir sudah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Namun meskipun presidennya sudah ganti, saya kira semua dari kita tidak usah khawatir karena program yang ada adalah program keberlanjutan. Dan untuk mencapai Indonesia Emas 2045, apa yang harus kita cermati dan apa yang harus kita kawal. Yang pertama, sudah sering saya sampaikan, yaitu mengenai bonus demografi. Hati-hati mengenai ini. Tahun 30-an, tahun 2030, 2035, 2040, akan mencapai puncaknya dan persiapan untuk kualitas sumber daya manusia betul-betul memang harus direncanakan, disiapkan secara taktis, sehingga betul-betul bonus demografi nanti bermanfaat dalam lompatan kita menuju ke sebuah Indonesia maju. Yang kedua, hati-hati mengenai yang namanya disrupsi teknologi. Hati-hati mengenai ini. Harus dicermati betul, harus dilihat betul dampak apa yang akan terjadi, situasi apa yang akan terjadi di negara kita dengan perkembangan sekarang ini, AI, generatif AI. Sebelum kita lanjut teman-temannya, tadi Pak Jokowi mengatakan bahwa jangan khawatir karena Pak Prabowo nanti akan melanjutkan program-program yang sudah ada. Oh aduh, Pak Jokowi ini sepertinya bangga dan excited banget dengan kepemimpinan Pak Prabowo nanti karena akan melanjutkan program-program unggulan dari Bapak Presiden Joko Widodo sekarang, teman-teman ya. Dan ini sedikit bisa menampar wajah dari Partai Banteng, teman-teman ya. Singularity, barang-barang apa ini dan akan menyebabkan apa di negara kita. Ini harus betul-betul dilihat dan dicermati, jangan sampai kita keliru mengantisipasi adanya disrupsi teknologi. Saya kira HIPMI semuanya sudah terbiasa karena memang seluruh anggota HIPMI adalah generasi digital. Kalau saya ini generasi analog, jadi sudah perbedaannya sudah sangat jauh sekali. Jadi menghadapi AI, menghadapi generatif AI, menghadapi singularity, saya kira rekan-rekan di HIPMI sudah sangat biasa. Disrupsi teknologi ini yang ketiga akan menyebabkan perubahan-perubahan yang kalau boleh saya sampaikan, landscape geopolitik berubah, dunia, landscape ekonomi dunia juga akan berubah. Dan perubahan-perubahan itu juga akan memengaruhi negara kita, baik itu perilaku, baik itu selera, baik itu tren warna, baik itu budaya, semuanya. Landscape bisnis, landscape ekonomi, semuanya akan berubah. Dan yang paling cepat menyesuaikan diri itu biasanya anak-anak muda. Dan itu ada semuanya di HIPMI. Ke depan kita akan lebih banyak berbicara mengenai ekonomi hijau.
ke depan kita akan lebih banyak berbicara mengenai energi hijau, mengenai pembiayaan hijau. Sekarang ini saya nggak tahu, karena saya nggak mengajukan ke perbankan, hal-hal yang berkaitan dengan energi hijau, itu sangat mudah sekali mendapatkan pembiayaan. Karena secara global juga pembiayaan hijau itu juga sangat dibuka lebar-lebar. Industri hijau sekarang ini juga mendapatkan perhatian dan pembiayaannya juga sangat mudah. Sehingga perubahan pergeseran shifting ini harus dilihat dan diantisipasi oleh kita semuanya. Green food, blue food, dan lain-lain ini akan menjadi tren ke depan. Peluang-peluang baru seperti itu harus disiapkan strateginya oleh HIPMI. Jangan sampai kita salah mengantisipasi. Kalau ada di bonus demografi, ada disrupsi teknologi, ada perubahan landscape, ekonomi, di mana kita hadang agar peluang-peluang itu bisa kita tangkap semuanya. Itu yang kita inginkan bersama agar ke depan yang namanya strategi future business itu betul-betul disiapkan, direncanakan dengan baik oleh HIPMI. Industrial downstreaming, hilirisasi industri, baik itu minerba, perkebunan, pertanian, kelautan, semuanya secara detail mestinya HIPMI memiliki peta jalannya. Kapan dihadang peluang itu, kapan dimanfaatkan peluang itu, sehingga betul-betul semuanya bisa kita pegang. Dan saya senang semangat agro, maritime industri juga berkembang di HIPMI. Saya lihat sudah ada di HIPMI, ada Chicken Indonesia. Ini smart farming, peternakan ayam yang awalnya hanya 1.000 ekor, sekarang sudah 45 juta ekor ayam. Omsetnya gede sekali, tapi tidak usah saya sebutkan, saya tahu, karena nanti takut dikejar pajak. Pemiliknya takut dikejar pajak. Biasanya seperti itu, pengusaha. Kemudian ada Ardena Food. Ini frozen food, olahan ikan dan ayam, ini juga sama, awalnya hanya produksi 40 kilo, sekarang per hari, ini sekarang sudah 5 ton per hari, ini sangat melompatnya sangat besar sekali. Hal-hal seperti ini yang harus dilihat dan dimanfaatkan yang sebesar-besarnya oleh HIPMI. Dan dengan pengaman HIPMI selama 5 dekade, dalam pemanfaatan peluang-peluang yang ada, saya yakin seluruh perubahan-perubahan landscape bisnis, landscape ekonomi akan bisa ditangkap oleh HIPMI. Saya berikan contoh, tadi saya sudah menyampaikan, saya sore ini belum pasti bisa datang, bisa tidak karena juga ada acara di Istana. Tapi peluang kecil itu dimanfaatkan oleh yang namanya Menteri Investasi. Begitu jam 4 sudah sampai di Istana, Pak sudah siap. Saya kaget. Ya, berdua akhirnya datang ke sini. Bisik-bisik di dalam mobil, Pak, yang paling penting saham saya naik.
Saya yakin HIPMI akan mampu terus berinovasi untuk naik kelas dan memenangkan persaingan-persaingan global yang ada maupun persaingan-persaingan di negara kita yang kita cintai ini. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, teman-teman, itulah tadi ya pidato dari Bapak Joko Widodo, di mana yang paling saya highlight tadi, teman-teman ya. Beliau mengatakan bahwa nanti yang datang bukan lagi saya, tapi Bapak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia. Dan beliau tidak cemas, beliau tidak gusar, beliau tidak tidak takut karena Pak Prabowo akan melanjutkan dan memiliki program keberlanjutan di masa kepemimpinannya nanti. Apa jadinya ya kalau yang lain yang naik jadi presiden, teman-teman? Pasti program-program Pak Jokowi unggulan-unggulannya itu ya akan di stop, diganti dengan program yang baru, apalagi perubahan ya kan. Oke, teman-teman, dan satu lagi tadi soal pajak. Oh, itu lucu banget sih, itu lucu banget, teman-teman. Nanti dikejar pajak katanya. Oke, cukup sekian video kali ini. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.